kesannya aku bangga, aku happy bisa jadi bagian dari film Jumbo. Dari awal aku ngelihat ceritanya, aku baca ceritanya tuh udah menarik banget. Terus ternyata aku nggak nyangka begitu aku ngelihat sedikit aja dari gambar animasinya gitu, waktu itu masih dikit banget tuh, itu udah bikin aku nangis terharu gitu, karena aku kayak wah ini gila banget sih gitu. Somehow nggak tahu boleh disebut apa enggak ya, it reminds me sama film Up gitu. Waktu itu aku feel-nya tuh kayak gitu kan, kayak itu tentang grandpa sama cucunya gitu ya. Tapi kalau ini kayak tentang Don dan hidupnya dia dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan ya bangga sih kalau ditanya kesannya apa, bangga. Kan Roja adalah seorang ibu ya? Jadi ibu. Itu gimana tuh? Kan hidup nyata juga seorang ibu. Jadi nostalgia ke masa-masa masih gitu. Oh pasti dong, jadi waktu maksudnya sebelum aku take vokalnya juga, aku sama Aulia ngobrol gitu, duduk. Ini kan aku rekaman ini kayaknya tahun berapa ya, 2021 atau 2022 kayaknya. Jadi ya udah banyak berkembang juga dari hari itu ke sekarang ini gitu ya. Ke kondisi aku pada saat itu aku rasa kayak oh ya, ini tuh film animasi ceritanya anak-anak, aku ada di dalam film ini tuh bisa jadi legacy buat anakku gitu. Maknanya jadi ibunya Don di sini, terus lagu yang aku nyanyikan di sini itu kayak ibunya Don nyanyi buat Don, aku nyanyi buat Don. Rasanya aku. Kalau project ngisi suara sendiri baru pertama kali atau udah pernah? Aku udah pernah sebelumnya kayak udah beberapa tahun yang lalu sih, tapi beda karakter, beda tipe animasi gitu ya. Bukan yang pertama kali, tapi yang ini buat aku special ya, karena mungkin jadi ibu kali ya. Aku belum pernah jadi ibu kayaknya di mana-mana nih, kayak di animasi ini, di film kayak belum pernah gitu jadi ibu. Sangat emosional nggak sih saat take vokal atas? Lumayan, maksudnya gini, pada saat itu suara anak-anak tuh udah ada gitu. Jadi aku ngeliat satu, aku kayak ngedenger vokalnya mereka aja tuh buat aku wow gitu nih, kayak jadi nangisnya tuh bukan nangis sedih ya, tapi nangis haru. Ini akan bagus banget sih, itu yang ada di kepala aku, ini akan bagus banget, dan turns out aku lihat trailernya, teasernya, ya seperti yang aku bayangkan. Apanya? Inner child. Kalau buat aku, kalau nonton mungkin inner child, tapi begitu pas memerankan ya I'm just being, aku kayaknya bisa mewakili semua perasaan semua ibu gitu yang ada gitu. Karena jadi aku boleh bocorin nggak sih tadi? Jadi kalau misalnya nanti dilihat di trailer gitu, ada judul lagu. Itu judul lagu yang aku nyanyiin. Nggak apa-apa kali ya, bocor ya. Selalu ada di nadiku. Jadi itulah perasaan ibu melihat anaknya, selalu ada di nadiku gitu. Jadi ya mungkin rasa itu yang buat aku, kenapa aku kayak punya connection sama film ini gitu, dan aku rasa ini bisa menjadi sebuah perasaan yang insya Allah nanti begitu ditonton sama orang-orang akan ngerasain wow ini film menghibur, secara gambar bagus, lagu-lagunya bagus di dalam filmnya sendiri, tapi kita pulang dengan membawa message gitu. Kita mendapatkan sebuah message, kita mendapatkan hantar, kita mendapatkan sesuatu yang kayak kita jadi lebih appreciate sama keluarga kita, sama apa yang kita punya. Tapi dari tadi kayak per hari mulu, Iya. Soal anak emang nggak bisa ya kalau? Iya benar kan, namanya ibu-ibu ya kalau gitu. aku kalau udah soal keluarga baru diomongin dikit aja aku udah. Tapi di luar mengenai keluarga, aku juga sebenarnya terharu dengan kerja keras. Tadi aku ketemu, bilang Kak Bechel boleh foto nggak? Oh iya boleh, aku animatornya. Jadi aku kayak wow, ini dia nih orang-orang yang bekerja keras, begadang ya untuk bikin karya sehebat ini. Jadi aku tuh lebih terharu dengan kesabaran, dengan perjuangan baik dari produser, dari penulis, director, dan seluruh tim untuk bikin animasi ini bisa terjadi gitu, termasuk kita cast-nya juga. Ini tuh kerja keras banyak sekali orang, energi yang banyak sekali. Imagine 5 tahun bikin sesuatu. Jadi emang that's why kita nonton tuh detail-detail kecilnya aja tuh kerasa, karena emang ngerjainnya pakai hati. Jadi aku terharu itu juga sih, ngebayangin kerja keras, dan ini adalah harapan dari banyak sekali orang di belakang layar yang ngerjain ini semua. Jadi tipikal orang yang suka appreciate apapun ya dari Aku iya, like little things aja emang harus di appreciate. Tanpa little things itu nggak akan ada big things gitu.
Tadi juga dalam bioskop Kak Unge sempat nangis, mungkin segampang nangis gue emang gitu. nggak tahu kenapa. Jadi aku jujur bukan orang yang gampang nangis kalau kesel atau sedih. Kalau sedih tuh aku masih kayak ya mungkin itu karena hidup aku udah ngelewatin badai, jadi aku kayak oke, nggak apa-apa, kita bisa jalanin gitu. Cuma kalau sesuatu yang indah itu aku gampang terharu, apalagi bonding keluarga, bonding pertemanan gitu kan, ayo kita sama-sama, itu yang gampang bikin terharu. Jadi that's why di dalam situ ngelihat trailernya, ceritanya aku terharu, ngelihat kayak di samping aku ada Don lagi nonton trailernya juga kan, jadi aduh gemes banget, aku terharu. Terus ngebayangin kerja keras banyak sekali seniman-seniman Indonesia ini ya, di Indonesia nih ya, aku terharu lagi. Jadi ya itu sih. Karirmu tapi jadi ini nggak sih kayak pengen juga fokus jadi voice actor? Kalau dibilang fokus jadi voice actor, aku sebenarnya sih apa aja asalkan sesuai sama hati gitu ya. Kalau aku ngambil kerjaan pengennya sesuai sama hatiku, kalau emang feel-nya lagi ini kan kayak sebuah film yang kayaknya amat sangat rugi kalau aku nggak jadi bagian dari film ini gitu. Jadi kalau untuk fokus jadi voice acting mungkin enggak ya, karena kan aku juga harus jadi penyanyi juga ya. Aku juga masih pengen main film yang dimana ada akunya juga gitu, bukan cuma suaranya. Tapi project ini tuh besar, ini adalah project besar, project yang dinantikan, project yang kayak orang udah nungguin banget, dan project yang berarti buat aku personally. Ini kan udah berkali-kali jadi pengisi suara, mungkin kalau di sini ada tantangannya mungkin apa, mungkin dari teknikal masih Waktu yang dulu aku pernah ngisi buat film animasi tuh take-nya kita barengan. Nah kalau yang ini kebetulan karena kemarin juga pandemi ya, jadi kita sendiri-sendiri ngerjainnya gitu. Waktu masih pandemi kan, masih orang sendiri-sendiri. Terus emang waktu itu Riana itu nggak ada, bapak sutradara tidak ada di tempat, jadi by Zoom nungguin karena dia lagi kena COVID. Jadi challenge-nya adalah yaitu membayangkan dunianya, membayangkan situasinya, membayangkan misalnya ini ada sofa di sini, aku lagi narik selimut gitu misalnya. Ini gimana ngebayanginnya? Ya kan yang ada gambarnya itu cuma gambar, aku udah tahu nih karakter ibunya kayak seperti ini, bapaknya seperti ini, Donnya seperti ini gitu. Tapi gambar-gambar lainnya tuh belum ada. Jadi kita imajinasi kita harus bekerja di situ. Itu lumayan challenging tapi menarik. Kak Unge tadi bilang bahwa di kehidupan nyata Unge itu seorang ibu yang cuek dan tomboy. Nah di 2025 ini bener-bener mungkin penampilan Kak Unge bondo dan tomboy. Nah, aku bukan ibu yang cuek dan tomboy. Aku adalah seorang mungkin perempuan yang cuek dan tomboy. Tapi kalau sebagai seorang ibu ya aku adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang setiap hari worry soal anaknya. Ya, kayak pengen kasih yang terbaik buat anak. Kalau ibu sih basically semua sama. Cuma karakter orang tuh aku bukan yang bukan yang soft, bukan yang kalem gitu. Aku lebih kayak wah apa adanya gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi pengen ada ya Bu. Iya, kalau udah menyangkut keluarga ya saya pasti harunya cepat. Kalau memanjakan Noahnya seperti apa sih dari seorang karakter ibu Unge gitu? Kenapa? Gimana? Memanjakan Noah seperti apa dari karakter? Noah tuh udah gede loh, kalian tau gak sih? Tapi kan masih udah segini tingginya. Aku bukan orang yang memanjakan, dari dulu emang tidak memanjakan Noah sih. Aku berusaha bisa ada buat Noah, bisa ada jadi temennya, tapi bisa ada jadi orang yang bisa dimintain pendapat, bisa jadi ada orang yang bisa memberikan batasan apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang baik dan tidak baik buat anakku sendiri. Jadi setiap orang pasti punya versi bagaimana caranya menjadi ibu yang terbaik buat anaknya, dan aku rasa ibu yang terbaik buat anak ini adalah ya ibunya sendiri gitu. Jadi kalau buat aku ya, aku sebenarnya cuma lumayan santai, yang penting buat aku anakku bahagia. Aku nggak ngatur-ngatur disiplin banget, tapi juga nggak los banget ya, cukup ya kita tahu lah pakai feelingnya, namanya juga ibu-ibu. Kalau dulu kan sebelumnya ngedongengin sebelum tidur, mungkin sekarang udah remaja atau sebelum tidur ada curhat atau apa mungkin? Ada, jadinya gitu ya. Jadi udah nggak bekerja dongengnya memang kalau udah remaja, karena dia udah mulai udah menginjakkan diri ke realita gitu kayaknya anaknya kalau remaja kan. Tapi ya gini, aku juga tahu anak remaja sibuk, aku pun juga bekerja gitu kan. Jadi tapi setiap kali ada waktu untuk kita bisa ngobrol sama-sama ceritain hidupnya dia, itu menjadi momen favorit dalam hari-hari aku. Udah teman-teman? Penampilan baru gimana nih Kak Unge? Aku yang pasti, aku mau ada merchandise dong. Kita bikin blind box gitu bisa. Ya kan? Lucu Apapun yang kan? kamu minta, kita Iya. Kalau nggak di hari Valentine sebentar lagi nih salah satu momen juga nggak sih? Gak boleh gini ngomongin Valentine. Kita ngomongin lebaran aja, nonton juga, ya kan? Kak Unge ngomongin Ramadan nih Kak Unge.
nonton Jumbo. Iya dong, aku bukan cuma bawa Noah nonton karena aku sebelumnya udah pas aku mau ngambil film ini tuh aku udah kayak Noah gini, mami gonna do this, gini ceritanya gini, terus dia kayak oh iya. Terus pas pulang dari take vokalnya juga aku itu bagus banget gambarnya. Wah udah repot kan, udah emak ngasih tau anak ini kayak kan dia belum bisa ngebayangin, dia cuma kayak terus kemarin udah abis rekaman lagunya aku kasih denger sama Noah, look Noah ini legacy mami buat Noah, ini isi lagu ini tuh perasaan mami buat Noah, walaupun yang bikin bukan mami tapi Lala Ilmanino yang bikin lagunya gitu, which is my best friend. Tapi how I sing itu aku ngebayangin being a mother, menjadi ibunya Don, menjadi ibunya Noah, ini nih ungkapan rasa yang pengen disampaikan sama anaknya. Tapi Noahnya kayak gimana Kak? Noah gedenya udah kebayang belum suka bakal Udah gede, remaja. sukanya apa maksudnya? Nanti bakal Nyanyi ikut apa, acting. jadi ibunya kah atau basket? atlet kelihatan. Oh iya, dia suka nyanyi juga, suka acting juga, suka basket juga, suka main volley juga, berenang juga ya. Kayaknya kalau umur-umur Noah itu kayak lagi dalam tahap explore, coba semuanya. Nanti semakin dia dewasa, semakin dia akan tahu pilihannya kemana sih. Tapi Aku sih bebasin aja. Ngarahin juga nggak sih? Enggak sih kalau ngarahin. Ya aku cuma kayak ya kita kan ibu-ibu kadang-kadang memang punya ambisi ya. Cuma kan anaknya juga kan dia punya diri sendiri yang kita harus beri kebebasan dia menikmatinya yang mana. Yang penting kalau aku kasih kesempatan, selama aku bisa aku kasih kesempatan buat anakku untuk mencoba berbagai macam hal yang dia suka supaya nanti dia tahu yang terbaik buat dia yang mana. Pokoknya menjadi ibu juga menjadi bestie buat Noah sampai traveling semuanya tuh Iya dong. sama kamu. Iya itu cita-citanya begitu ya. Makanya doakan ini ya akunya sehat, umurnya panjang, bisa jadi ibu nemenin Noah terus gitu kan, bisa mendampingi terus gitu pengennya sih. Terima kasih. Ya. Boleh shout out, jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton film Jumbo Lebaran 2025. Ajak semuanya, teman-teman, ajak keluarga, orang tua ajak anaknya. Pokoknya rame-rame semua nonton film Jumbo. Aku jamin gak bakal nyesel, aku jamin akan mengisi hari dan membuat kita memandang hidup lebih indah lagi. Oke, thank you. Oke. Bye-bye. Teman-teman terima kasih ya. Teman-teman harus nonton juga ya. Bawa tisu, say. Bawa buku, jangan pulang dulu. Terima kasih. Bawa buku, jangan tinggal dulu ya. Terima kasih.